Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amalia Putri akan menjelaskan tentang materi pendugaan parameter kasus dual sampel berpasangan selisih rentakan dua populasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penaksiran atau pendugaan parameter atau bisa disebut juga selang kepercayaan. Dan untuk kasus yang akan saya jelaskan ini adalah pendugaan parameter kasus dua sampel berpasangan. Nah, dari namanya saja dua sampel berpasangan, maka keduanya otomatis harus sama data serta jumlahnya. Nah, di sini saya ada ilustrasi di mana misal kita melakukan penelitian terhadap dua jumlah kelinci. Di sini pada penelitiannya ditimbang, untuk yang pertama ditimbang bobot awal kelinci, lalu setelah periode tertentu, yaitu misal beberapa bulan setelah dilakukan perawatan atau pemberian makan. Kelinci tersebut akan ditimbang kondisi akhirnya atau bobot kelinci akhirnya dan diamati dan dihitung selisih antara bobot awal dan bobot akhirnya. Di sini nanti dari pengamatan 1 yaitu tertulis pada tabel sampel 1 atau X1 dan pengamatan 2 atau sampel 2 X2 kita akan cari selisihnya, yaitu yang terdapat pada tabel, yaitu D sama dengan X1 dikurangi X2. Maka kita akan mendapatkan gugus data baru, yaitu D1, D2, D3, dan Dn. Nah, nanti data ini yang akan kita gunakan adalah yang data N saja atau yang D saja. Nah, karena di sini yang kita pakai adalah selisih, maka kita nanti akan juga mencari D bar atau rata-rata dari D-nya. Setelah kita cari juga S kuadrat D atau ragam dari D. Untuk lebih jelasnya yaitu pada rumus di bawahnya tabel tersebut, yaitu S kuadrat D. Itu yang perlu kita cari nantinya. Di sini penting bagi kita untuk meminisasi data mana yang menjadi populasi 1 dan mana data yang menjadi populasi 2, atau mana data yang menjadi sampel 1 atau mana data yang menjadi sampel 2. Kalau misal diberi makan tertentu seperti kelinci tadi, kalau kita bikin X1-nya itu sebelum dan X2-nya itu sesudah. Dan jika kita harapkan X2-nya itu naik, maka nilai D-nya yang di sebelah dan D1 sama dengan X1I dikurangi X2I ini, maka jika kita menginginkan X2I-nya ini memiliki bobot yang lebih, maka di sini DI-nya ini akan memiliki nilai negatif yang banyak atau tinggi nilai negatifnya. Dan jikalau kita tidak ingin D1-nya ini memiliki nilai negatif yang tinggi, maka kita posisikan X1-nya sebagai sesudah.
Jadi kita tukar antara sesudah dan sebelum. Untuk rumusnya yaitu ini dugaan selang kepercayaan 1 dikurangi alfa dikali 100%. Dan untuk rumusnya ini yaitu D bar dikurangi T alfa per 2 dengan derajat bebas N1 di sini untuk mencari alfa. Nah, untuk contoh soalnya kita buat suatu klub kesegaran jasmani ingin mengevaluasi program diet. Kemudian dipilih secara acak 10 orang anggotanya untuk mengikuti program diet tersebut setelah 3 bulan. Data yang diambil adalah berat badan sebelum dan sesudah program diet dilaksanakan, yaitu untuk data sebelum X1 dan data sesudah yaitu X2. Kita cari datanya dengan mencari selisihnya yaitu atau D. Dengan cara D sama dengan X1 dikurangi X2. Dugaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah mengikuti berat badan diet lengkapi dengan selang kepercayaan 90%. Nah, di sini untuk mencari jawaban atau perhitungan dari soal tadi, yang perlu kita lakukan adalah menulis diketahui. Diketahui yaitu D sama dengan selisih berat badan sebelum dan sesudah. Lalu X1 sebagai berat badan sebelum dan X2 sebagai berat badan sesudah. Lalu kita hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan semuanya lalu kita bagi dengan totalnya. Yang di sini memiliki hasil 5,1. Lalu kita cari SD-nya. Langsung kita masukkan saja.
yang menghasilkan 1,197219. Di sini kita butuh mencari TA per 2, T atau T alfa per 2 dengan derajat bebas N1. Kita perlu mencari ini. Kita perlu mencari T alfa per 2 N1. Untuk mencari T alfa per 2 N-1, kita gunakan rumus selang kepercayaan, yaitu dengan SK tadi 95% 1 min alfa kali 100% sama dengan alfanya 0,05 ini. Dan jika dicari ini, maka sama dengan T alfanya T-nya 0,025. Lalu kita cari pada tabel angka ini, kita cari pada tabel T dan menghasilkan 2,262. Nah, selanjutnya kita cari selang kepercayaannya dengan rumus kita masukkan angkanya. Yang dimana hasil dari nilai tersebut adalah 4,24 sampai 5,96. Ini adalah hasil dari jawaban soal yang kita kerjakan tadi. Untuk kesimpulannya adalah
bahwa hasil rata-rata perubahan berat badan dari sebelum sampai setelah diet adalah 4,24 sampai 5,9 atau 60. Jadi